Kita bahas peran Indonesia di PBB dalam komitmen untuk mendorong perdamaian di Palestina bersama dengan Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2009-2014. Selamat petang Pak Marty dengan Maidop. Selamat petang. Oke, Pak Marty, tanggapan Anda soal peran Presiden Prabowo soal solusi dua negara untuk perdamaian di Palestina yang disampaikan kemarin? Peran Indonesia sebenarnya sudah semenjak berpuluhan tahun lamanya di Palestina mengenai Palestina. Anda pahami bahwa ketika PLO pada saat itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada bulan November tahun 1998, Indonesia pada hari yang sama sudah mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara Palestina. Jadi ini bukan sesuatu sikap dukungan Indonesia terhadap Palestina, bukan sesuatu yang baru diungkapkan. Tentunya juga bagian dari itu adalah sikap yang konsisten selama ini yang mendukung konsep two-state solution. Pada pertemuan di Majelis Umum PBB ini tentunya Bapak Presiden menegaskan kembali sikap Indonesia tersebut sebagai bagian dari masyarakat internasional. Demikian. Sikap kita yang persisten, ini juga bukan hal yang baru, langkah baru, sikap baru dari Indonesia untuk Palestina. Pak Marty, 142 negara telah mengakui Palestina. Lalu apa kemudian tahapan selanjutnya? Mungkin kami tadi perlu menambahkan, meskipun betul selama berpuluhan tahun kita mendukung Palestina, mendukung juga konsep two-state solution, konteksnya pada saat ini sangat berbeda. Dalam arti kata kita sedang melihat hari demi hari tindakan dari Israel yang sangat tidak dapat diterima oleh masyarakat internasional. Jadi mungkin senafas dengan penegasan kita terhadap konsep two-state solution, siogianya juga ditekankan bahwa tidak akan ada impunitas pelanggaran hukum internasional, pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang saat ini sedang terjadi hari demi hari oleh Israel, harus dipertanggungjawabkan oleh pemimpin-pemimpin negara entitas tersebut. Jadi kita harus hati-hati sementara di satu pihak menegaskan posisi prinsip tentang two-state solution, tapi pada saat yang sama bukan berarti bahwa ada level playing field. Jelas di sini siapa yang occupying state, negara pihak yang menjadi negara penduduk, siapa yang tertindas dan menjadi korban. Jadi saya kira ada baiknya juga apabila Indonesia bukan saja menekankan konsep two-state solution, tetapi juga menggarisbawahi apa yang sedang kita saksikan pada saat ini sesuatu yang patut dikecam sekeras-kerasnya, dan para pemimpin Israel yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan tindakan. Saya kira itu penting dalam suasana saat ini. Jangan sampai kita seolah-olah tampil ada semacam disamaratakan bentuk tanggung jawab negara rakyat Palestina yang ditindas dan pemimpin-pemimpin Israel yang menindas. Demikian. Apakah dengan pidato dari Presiden Prabowo Subianto di PBB kemudian Indonesia diperhitungkan di dunia, Pak Marty? Indonesia selama ini bahwasannya beliau ada di New York saja sudah merupakan suatu kemajuan. Karena selama 10 tahun terakhir ini kita ketahui bersama tidak sekalipun Indonesia hadir pada tingkat kepala negara secara langsung. Kami ingat sekali melalui Zoom. Jadi bahwasannya beliau udah present, hadir di PBB merupakan satu kemajuan yang positif dan baik sekali. Tentunya tapi being present, berada di sana adalah satu masalah, satu capaian, tapi harus menyuarakan pandangan-pandangan yang nyata, yang konkret, bagaimana kita bisa memajukan cita-cita yang kita harapkan berkaitan dengan Palestina ini. Oke, Pak Marty, jadi nanti ke depan selanjutnya apa yang akan kita lihat? Apakah nanti akan tercapai, Palestina akan diakui oleh semua negara yang ada di dunia
dari hal yang kita mulai dari PBB hari ini? Ya, kita melihat memang dalam beberapa waktu terakhir ini ada momentum baru ke arah pengakuan negara Palestina, khususnya oleh negara-negara yang selama ini menganggap dirinya sebagai sekutu Israel. Ada Australia, ada Inggris dan lain-lain. Jadi momentum baru sedang terbentuk, perlu dipelihara dan dipertahankan. Namun sekali lagi ini adalah, meskipun itu patut disambut dengan baik, namun kita sedang menyaksikan adanya sikap satu entitas Israel yang betul-betul melawan masyarakat internasional. Karena Israel saat ini sudah terkucilkan, sikapnya tidak bisa dipertanggungjawab, mereka harus mempertanggungjawabkan sikapnya. Pemimpin-pemimpin Israel, saya menggunakan istilah itu, harus mempertanggungjawabkan sikapnya, dan kedepannya diplomasi harus dikedepankan, karena ini pertemuan 1 minggu ke depan adalah hanya awal dari yang dinamakan sesi Majelis Umum PBB tahunan sifatnya, dan mudah-mudahan diplomasi Indonesia bisa bekerja dengan efektif dan efisien untuk menindaklanjuti harapan-harapan kita semua, insya Allah. Ya. Oke, Anda melihat apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, garis-garis besarnya ya Pak Marty, dalam two-state solution dan juga yang disampaikan nanti dalam sidang umum PBB, ini bakalan sama atau secara garis besar ada perbedaan begitu? Saya kira kalau yang dalam sesi yang kemarin kan sifatnya khusus terfokus pada masalah Palestina, sedangkan general debate yang akan pidato yang akan disampaikan nanti malam waktu Indonesia sifatnya lebih umum mengenai semua masalah internasional. Dan harapan kami, tentunya harapan kita semua mungkin, adalah Indonesia kembali tampil di forum internasional, bukan saja menyampaikan pidato yang baik, tapi tidak kalah penting menindaklanjuti peranan-peranan Indonesia yang selama ini sangat-sangat aktif di forum multilateral. Karena kalau Anda melihat, kita melihat hampir semua perkembangan penting dari peranan PBB selalu ada footprint atau peranan dari Indonesia di dalamnya. Dan saya kira Bapak Presiden Prabowo ada kesempatan untuk mengembalikan peranan Indonesia yang seperti itu. Baik, terima kasih atas perbincangannya, Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri periode 2009-2014. Sehat selalu, Pak Marty. Terima kasih banyak.